Suku Hamong adalah kelompok etnis yang berasal dari wilayah pegunungan di Asia Tenggara, termasuk Laos, Vietnam, dan Thailand. Mereka juga dikenal dengan nama Hamu. Suku Hamong memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis yang dikenal sebagai Miao di Tiongkok. Setelah mengalami berbagai tekanan dari dinasti Qing, sebagian besar orang Hamong melarikan diri ke wilayah-wilayah pegunungan di Asia Tenggara. Hari ini, komunitas Hamong dapat ditemukan di Laos, Vietnam, Thailand, serta di komunitas diaspora di Amerika Utara dan Eropa, terutama setelah Perang Vietnam dan konflik terkait. Bahasa Hamong termasuk dalam keluarga bahasa Hamong Min. Ada beberapa dialek Hamong yang berbeda, dan mereka biasanya dibagi menjadi dua kelompok utama, Hamong Dao putih dan Hamong Njua hijau. Bahasa Hamong memiliki sistem penulisan yang didasarkan pada abjad Latin, namun bahasa ini juga dapat ditulis dengan sistem tonografi yang menggambarkan nada yang berbeda. Budaya Hamong sangat kaya dan beragam. Mereka dikenal dengan tradisi tekstil yang khas, seperti bordir dan pakaian adat yang berwarna-warni. Pakaian Hamong seringkali dihiasi dengan motif dan simbol yang memiliki makna khusus dalam konteks spiritual dan sosial. Suku Hamong memiliki berbagai upacara tradisional yang penting, seperti upacara pernikahan, upacara kelahiran, dan upacara kematian. Ritual ini sering melibatkan pemanggilan roh dan doa untuk kesejahteraan keluarga dan komunitas. Secara tradisional, banyak orang Hamong mengikuti animisme, percaya pada roh leluhur dan kekuatan alam. Namun, ada juga yang mengikuti agama Kristen dan Buddha, terutama setelah pengaruh misionaris dan integrasi dengan masyarakat lokal di Asia Tenggara. Sebagian besar orang Hamong bekerja sebagai petani subsisten, menanam padi, jagung, dan sayuran di teras sering pegunungan. Mereka juga terkenal sebagai pengrajin yang membuat barang-barang kerajinan tangan seperti tekstil, perhiasan, dan alat musik tradisional. Di banyak negara, Hamong telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik politik dan ekonomi. Di Laos, mereka terlibat dalam konflik selama Perang Indochina dan sering menjadi sasaran persekusi. Di Amerika Serikat, banyak Hamong yang melarikan diri dari konflik tersebut menghadapi tantangan integrasi dalam masyarakat baru mereka. Setelah Perang Vietnam, banyak orang Hamong pindah ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Australia sebagai pengungsi. Komunitas Hamong di negara-negara ini sering menghadapi tantangan dalam menjaga budaya mereka sambil beradaptasi dengan kehidupan baru di lingkungan yang berbeda. Secara keseluruhan, suku Hamong adalah kelompok etnis dengan warisan budaya yang kuat dan sejarah yang penuh dengan dinamika sosial dan politik. Dalam masyarakat Hamong, kecantikan dan kelebihan wanita dihargai dalam konteks budaya dan tradisi yang khas. Kecantikan wanita Hamong seringkali ditampilkan melalui pakaian adat mereka, yang berwarna-warni dan penuh hiasan. Pakaian ini meliputi, biasanya dihiasi dengan bordir yang rumit dan berwarna-warni. Desain bordir ini seringkali melambangkan status sosial dan identitas etnis. Biasanya berlapis-lapis dan dihiasi dengan kain brokat dan perhiasan logam. Wanita Hamong sering mengenakan perhiasan seperti kalung, gelang, anting-anting, dan topi yang dihiasi dengan manik-manik dan logam. Kemampuan membuat bordir dan kerajinan tangan merupakan bagian penting dari kecantikan wanita Hamong. Bordir yang rumit dan seni tekstil yang mereka buat seringkali dipandang sebagai tanda keterampilan dan dedikasi. Ciri-ciri fisik tradisional, seperti kulit bersih dan penampilan yang terawat, juga dianggap sebagai aspek kecantikan. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada daerah dan dialek Hamong. Wanita Hamong dikenal karena keterampilan mereka dalam membuat barang-barang tekstil, termasuk pakaian, selimut, dan aksesori. Kerajinan ini tidak hanya menunjukkan keindahan tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Wanita Hamong memiliki kelebihan dalam keterampilan rumah tangga, seperti memasak, berkebun, dan merawat anak. Kemampuan mereka dalam menjalankan rumah tangga dan berkontribusi pada mata pencaharian keluarga sangat dihargai. Dalam banyak komunitas Hamong,
wanita memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Mereka sering terlibat dalam penyelenggaraan upacara, pendidikan generasi muda, dan pelestarian tradisi. Kekuatan kepemimpinan mereka dalam konteks komunitas juga dianggap sebagai kelebihan. Wanita Hamong menunjukkan resiliensi yang luar biasa, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan politik. Mereka seringkali harus beradaptasi dengan perubahan dan mengatasi berbagai kesulitan, baik dalam konteks tradisional maupun ketika menetap di luar negeri. Wanita Hamong sering memainkan peran sentral dalam berbagai upacara dan ritual tradisional. Mereka terlibat dalam persiapan upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian, serta memimpin atau membantu dalam ritual-ritual spiritual yang penting bagi komunitas mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan telah menjadi area di mana wanita Hamong mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Banyak wanita Hamong kini mengejar pendidikan tinggi dan berkarir di berbagai bidang, membawa perubahan positif bagi komunitas mereka. Secara keseluruhan, kecantikan dan kelebihan wanita di suku Hamong bukan hanya tentang penampilan fisik tetapi juga mencakup keterampilan, peran sosial, dan kontribusi mereka terhadap budaya dan masyarakat. Legenda dan mitos suku Hamong memainkan peran penting dalam budaya dan kepercayaan mereka. Mereka seringkali mengajarkan nilai-nilai, menjelaskan fenomena alam, dan melestarikan tradisi. Menurut legenda Hamong, suku mereka berasal dari salah satu keturunan dari Miao di Tiongkok. Cerita ini mengisahkan bahwa nenek moyang Hamong melarikan diri dari penindasan oleh dinasti Qing dan mencari tempat perlindungan di pegunungan Asia Tenggara. Mereka percaya bahwa Hamong adalah keturunan dari salah satu putra atau putri dewa yang dikirim untuk menyebarkan kebudayaan dan tradisi. Salah satu mitos Hamong menjelaskan penciptaan dunia dan hubungan antara langit dan bumi. Dalam cerita ini, langit dan bumi awalnya bersatu dan tidak terpisah. Suatu hari, manusia mulai mengganggu keseimbangan, sehingga langit dan bumi terpisah untuk menjaga harmoni. Ini adalah penjelasan untuk fenomena alam seperti bencana dan perubahan cuaca. Salah satu legenda terkenal adalah tentang seorang pria dan wanita yang saling jatuh cinta namun tidak bisa bersatu karena perbedaan sosial atau keluarga. Mereka sering digambarkan sebagai bintang di langit yang terpisah, yang dihubungkan oleh jembatan bintang. Cerita ini mengajarkan nilai-nilai kesetiaan dan cinta sejati, serta seringkali menjadi tema dalam upacara pernikahan. Legenda tentang konstelasi, 7 bintang, atau Pleiades, seringkali terkait dengan kisah cinta. Dalam beberapa versi cerita, bintang-bintang ini melambangkan sekelompok saudara perempuan yang terpisah oleh jarak tetapi saling memandang satu sama lain dari langit. Ini melambangkan keterikatan emosional dan spiritual di antara keluarga dan kekuatan ikatan. Hamong memiliki kepercayaan kuat terhadap roh leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka dan dapat memberikan perlindungan atau bimbingan. Legenda seringkali mengisahkan bagaimana roh leluhur berinteraksi dengan manusia dan membantu mereka dalam menghadapi tantangan atau keputusan penting. Ada juga legenda tentang roh penjaga hutan yang menjaga keseimbangan alam dan melindungi tempat-tempat suci. Cerita-cerita ini sering digunakan untuk mengajarkan pentingnya menghormati alam dan menjaga kelestariannya. Dalam beberapa cerita Hamong, burung seringkali dianggap sebagai pembawa pesan atau simbol keberuntungan. Ada legenda yang menceritakan tentang burung yang membawa berita baik atau peringatan tentang kejadian yang akan datang. Rusa dalam mitos Hamong sering digambarkan sebagai hewan suci yang memiliki hubungan khusus dengan roh dan dunia spiritual. Mereka mungkin dianggap sebagai penjaga yang membantu melindungi orang Hamong dan memberikan petunjuk dalam berbagai situasi. Ada banyak mitos dan legenda terkait dengan penyembuhan dan kesehatan. Beberapa cerita menceritakan tentang saman atau dukun yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit melalui doa, ritual, dan penggunaan ramuan alami. Mitos ini mencerminkan keyakinan Hamong pada kekuatan spiritual dalam proses penyembuhan. Legenda dan mitos suku Hamong tidak hanya berfungsi sebagai cerita hiburan tetapi juga sebagai media untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya,
norma sosial, dan pemahaman tentang dunia kepada generasi mendatang. Mereka mencerminkan pandangan hidup dan kepercayaan masyarakat Hamong yang telah ada selama berabad-abad. Suku Hamong, juga dikenal dengan nama Miao di Tiongkok, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Suku Hamong diyakini berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok Selatan, khususnya di Provinsi Guizhou, Yunnan, dan Sichuan. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis Miao yang lebih luas. Legenda dan catatan sejarah menunjukkan bahwa suku Hamong memiliki akar yang mendalam di daerah pegunungan dan pedesaan Tiongkok. Pada abad ke-18 dan ke-19, suku Hamong mengalami tekanan politik dan sosial dari dinasti Qing di Tiongkok. Sebagai akibatnya, mereka mulai migrasi ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Laos, Vietnam, dan Thailand. Migrasi ini seringkali disertai dengan konflik dan pencarian tempat perlindungan yang aman dari penindasan. Di Asia Tenggara, suku Hamong seringkali terlibat dalam konflik lokal dan regional. Mereka terlibat dalam Perang Indochina dan seringkali terperangkap dalam konflik antara kekuatan kolonial dan kelompok lokal. Suku Hamong dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan sering berperan sebagai sekutu dalam berbagai konflik. Selama Perang Vietnam tahun 1955 sampai tahun 1975, suku Hamong di Laos memainkan peran penting sebagai sekutu Amerika Serikat dan Chia dalam Perang Rahasia Secret War. Mereka membantu melawan kekuatan komunis dan terlibat dalam berbagai operasi militer. Setelah Perang Vietnam, banyak anggota suku Hamong terpaksa melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan. Setelah konflik di Asia Tenggara, banyak orang Hamong menjadi pengungsi dan pindah ke negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan Australia. Mereka menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan kehidupan baru di negara-negara tersebut, termasuk masalah integrasi sosial dan ekonomi. Di negara-negara barat, komunitas Hamong membentuk komunitas diaspora yang aktif, seringkali mengadakan festival budaya, acara tradisional, dan upacara untuk menjaga warisan budaya mereka. Di Amerika Serikat, misalnya, ada komunitas Hamong yang signifikan di negara bagian seperti Minnesota dan California. Bahasa Hamong termasuk dalam keluarga bahasa Hamong Min. Ada berbagai dialek Hamong, seperti Hamong Dao putih dan Hamong Njua hijau. Bahasa ini memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya Hamong. Suku Hamong dikenal dengan budaya mereka yang kaya, termasuk pakaian tradisional yang berwarna-warni, kerajinan tangan, dan upacara adat. Mereka juga memiliki tradisi oral yang kuat, dengan cerita-cerita rakyat, legenda, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di negara-negara asal mereka di Asia Tenggara dan di komunitas diaspora, suku Hamong mengalami perubahan signifikan dalam gaya hidup mereka. Mereka beradaptasi dengan tantangan modern sambil tetap menjaga elemen-elemen penting dari budaya tradisional mereka. Wanita Hamong, dalam banyak kasus, telah memainkan peran penting dalam pendidikan dan kemajuan sosial, membantu membawa perubahan positif dalam komunitas mereka. Di negara-negara baru, banyak Hamong yang sukses dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, dan politik. Suku Hamong telah membuat kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di negara-negara tempat mereka tinggal, termasuk seni, budaya, dan politik. Komunitas Hamong di luar negeri sering terlibat dalam promosi hak-hak pengungsi, pelestarian budaya, dan pendidikan. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Hamong mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan dari tanah air mereka di Tiongkok hingga komunitas diaspora di seluruh dunia. Mereka telah mengalami berbagai perubahan dan kesulitan tetapi tetap mempertahankan identitas dan budaya mereka yang unik.